Ayo Kakak Pasil, dimulai baik. Pengen mulai jam pira? Siap kan Nur, ayo kita udah recordingnya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam damai sejahtera, Agustin Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan Rahayu untuk kita semua di dunia virtual ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang ketiga kalinya kita dapat bermaya apa kabarnya Kakak? Sehat semua? Ya, sehat. Seperti biasa kita on-cam Pak. Seperti biasa kesepakatan kelas kita bacakan dulu, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kalau tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand, belum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis dalam wajar dan tambahan kakak-kakak boleh sambil makan atau minum. 5 menit sebelum pembelajaran kita ada ice breaking dulu. Ada yang punya ice breaking kakak-kakak? Ada ice breaking. Kanor punya ice breaking? Gantian sing kejene dikit. Oke, mulai dari saya aja kakak. Kita breaking dengan menggunakan nama hewan, tapi dengan akhir yang saya sebutkan. Kayak contohnya, saya sebutkan hewan kura-kura. Saya lempar kura-kuranya, saya berikan kepada Mbak Pipit, kepada Kak Pipit. Berarti Kak Pipit harus menjawab hewan yang awalnya itu U. Dari kura, dari A. Dari kura-kura, terakhirnya itu A. Nanti Kak Pipit boleh memberikan hewan tersebut kepada siapa lagi. Dapat dipahami kakak-kakak? Oke. Yap. Saya mempunyai hewan kupu-kupu. Saya berikan hewannya kepada Kak Aris Susanto. Apa Bu ya? Saya masih belum paham Bu. Wes kita bahas yang paham ular. Oke. Ular. Saya berikan kepada Pak Dwi Losa. Ya. Dari Kak Nur Hadi itu dapat ular Kak Dwi Losa. Oke, diterima ularnya Pak Nur. Saya lemparkan lagi nggak nih? Dijawab dulu Pak. Apa ya, masih bingung juga nih kayak Pak Aris nih jawaban. Ular berakhiran huruf R, berarti Kak Dwi Losa sebutkan hewan yang awalnya huruf R. Rusa. Ah iya betul. Untuk siapa Kak Dwi Losa? Sebentar Bu, untuk Pacar Wadi, coba Pacar Wadi ada nggak? Tuh dapat rusa Kak Carwage. Rusa, anjing, ayo, ayo, apa yo, anjing. Siapa? Untuk siapa? Oh ya, Masa anjing.
Pak Kapri, ayo Pak Kapri, anjing. Odin Pak, ai ngaradaan kangelan tuh. Berarti Ge, guru ge, ge, duduk ge. Bukan tangan. Gajah. gajahnya untuk siapa? Gajahnya untuk Mbak Pipit. Kemana Mbak Pipit? Hadir. Oh, Pak Mbak Pipit dapat gajah. Ah, ah. Oh, gajah. Haknya harimau untuk Yang siapa belum, ya? Siapa tuh? yang belum. Pak Jaya, Pak Jaya. Pak Andi. Oh ya, ulat berarti ulat. Nggak usah Pak, ulatnya nggak usah Pak. Pandi. Bawah Yudi. Pak Wahyudin. Ulat. Pak Wahyudin, ada enggak dapat ulat dari Kak Andi? Pak Wahyudi langka. Pak Wahyudin belum ada. Pak Aris langsung Pak Aris yang ada. Iku sing sana Pak Jaya, Pak Jaya. Iya, Hadir. Telur. dapat ulat dari Kak Andi. Kak Jaya ngomong Kak Jaya. Ya, hadir, Pak. Ya apa jawabannya? Tikus. Iya. Anggo apa? Nggak usah Pak. Untuk siapa? Tikusnya. Kak? Aris belum. Anggo Pak Kapriana. Boleh saya. Pak Kapriana. Siapa Pak Patriana? Pak Kapri, jawab Ya, Pak Andi. Kapri, tikus. Siapa berarti apa? Singa. Singanya saya lemparkan untuk Dorong. saya lemparkan untuk Pak Wahyudi Durungan ya. Anu Pak. Pak Anwar, kudurung Pak Anwar. Ayo Pak Anwar yang belum aja. Pak Aulatul. Apa jangan apa? Esta. Singo. Singa Pak, singa. Oh singa, ayam. Untuk siapa Kak? Oh dikit Pak, Bu di Eka diengok dingin. Ayamnya untuk siapa Kak Anwar? Aulatul ku. Ya, Pak Aulatul ku. Hadir. Dapat ayam. Ayam ya, Pak. Kak. Ya wis, diganti dari macan. Macan karo harimau pada beli. Pada beli. Oh, beda Pak, udah macan bahasanya betul. kan. Macan betul, Pak. Beda dia. Macan tutul. Berarti macan tutul lamun je iwak an iwak petik, iwak luma. Oke, berarti ya iku ya. Oke, udah dapat semua ya. Itu apa namanya? Hewannya. Kak Aris sudah dapat Kak Aris. Nggak ada Kak Arisnya. Oke, ice breaking-nya sekian ya kakak-kakak. Kita lanjut lagi ke materi. Tujuan yang luas hari ini itu Zoom-nya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian pelatihan dari Zoom ini, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan umum dari modul ini, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus modulnya, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sama untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK.
Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran BJOK yang berpihak kepada peserta didik. Agendanya di pembukaan, ingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan 10 menit, berpikir berbasis aset atau kekuatan, aset based thinking, 60 menit, diskusi situasi, 3.45 situasi. Ada 3 situasi. Yang pertama, pemanfaatan aset dalam pembelajaran based thinking. Yang kedua, menetapkan pendekatan aset based thinking. Yang kelima, pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit terakhir, memanfaatkan bisa dilakukan. 5 menit terakhirnya menentukan refleksi dan bersama. Agenda time tadi. Apa 10 menit tidak dari kapasitas tidak dari beban kan turun sama ganti. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking? Suaranya rame, Mbak. Kakak. Halo. Masih rame enggak Kak suaranya Kak? Sudah tidak, tapi ada echonya, Bu. Kakak. Oke. Nih Kakak ada menuliskan di kolom chat apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking. Silakan ketik di kolom chat apa pandangan Anda terhadap aset based thinking. Menurut kakak-kakak itu aset based thinking itu seperti apa?
Halo kakak-kakak. Siap, lagi ngetik, Bu. Wes go. Bener Ini bleh, kasihan kakak. saya yang nggak ada soal di sini, muter-muter terus. Ya, dari Kanur Hadi. Dari Kanur Hadi, pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki, bukan pada apa yang tidak dimiliki. Pendekatan ini bertujuan untuk apa yang kita miliki, daripada yang kita tidak miliki. Ini Pak Kapri ngirim jambot. Dari Kak Sigit, asset based thinking artinya fokus pada kekuatan dalam diri. Dari Kak Anwar, menurut pandangan saya pendekatan asset based thinking itu lebih ke arah bentuk latihan. Boleh kakak 2 orang menyampaikan secara langsungnya? Punten Bu, kalau lewat HP kan nggak ada chatnya ta? Ada kak. Ada di titik 3 tuh kak. Titik 3. Terus ada kirim pesan kalau nggak salah. Oh, kirim pesan dalam panggilan. Iya, itu namanya fitur chat. Oh iya. Kanur, sampaikan yang tadi sudah diketiknya Kanur. Kanurnya nggak ada, menghilang. Pak Aris langsung sampaikan. Boleh Bu, Fitur siap. chatnya baru ketemu mah. Ya. Menurut pandangan saya, asset based thinking itu merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seorang guru penjas dalam memanfaatkan kekuatan yang ada di dirinya, bukan kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi kita itu sebagai guru penjas lebih mengutamakan kemampuan diri. Alat peraganya tidak ada, kita sudah mengajarnya malas, kita kan bisa menggunakan kemampuan kita, kemudian alat yang dimodifikasi. Seperti kadang-kadang di sekolah itu kan tidak ada yang namanya peluru tuh Bu, peluru yang berat. Kita bisa modifikasi dengan menggunakan batu yang dilapisi dengan plastik yang diisolasi. Nah, itu kan sebuah keterampilan atau kemampuan dari seorang guru penjas dalam memodifikasi agar pembelajaran tetap berjalan. Jangan karena tidak ada alat peraga di sekolah, kita sebagai guru penjas tidak bisa menerapkan atau mengajarkan seperti permainan atau olahraga tolak peluru tersebut. Mungkin menurut saya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan boleh dibantu oleh kakak-kakak yang lain bila mana masih ada tambahan. Terima kasih Terima Bu. kasih Kak Aris. Saya mau satu lagi dengar dari yang udah duluan ngirim tugasnya. Kak Carwade. Yang udah duluan nih. Hebat. Pandangan Kak Carwadi terhadap pendekatan aset based thinking itu seperti apa Kak? Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya asset based thinking itu kan satu bentuk optimalisasi
diri kita sebagai seorang guru dalam mengimplementasikan saat kita mengajar seperti itu. Nah, yang optimalisasi diri ini lebih kepada ini kreativitas kita dalam mengajar, seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Aris, ketika sarana tidak mendukung, kreativitas kita dimunculkan seperti itu. Kita modifikasi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itulah. Ya, berarti Terima sama kasih. dengan Kak Aris ya kayak kita memanfaatkan aset yang ada, bukannya kita menghilangkan pembelajaran yang tidak ada alatnya. Terima kasih Kak Carwadi dan Kak Aris. Lanjut. Udah tadi ya asset based thinking, keistimewaan dari asset based thinking seperti tadi yang udah disampaikan Kak Aris, kita tidak mungkin menghilangkan pelajaran yang tidak ada alatnya ya, kayak sebagaimanapun kita harus mengajarkan sesuai dengan materi yang ada. Alatnya itu bisa dimodifikasi ataupun gimana. Ya, tambahan Lanjut. sedikit. Kakak Pasil. Mangga Ya, Kak Nur. tadi. Mangga dari tadi udah dipanggil Kak Nur. Ya. Nggak ada. Saya lagi melaku-melaku, lagi nyupir. Oh, hati-hati Kak Nur. Bari Ya. zoom, bari nyupir. Mangga Kak Nur, tambahannya. Ya, tambahannya tadi betul, modifikasi alat. Tentunya ketika alat praktek yang ada di sekolah kita tidak ada, pengembangannya adalah alat modifikasi. Saya hanya nambahkan salah satu contoh aja, seperti bola berekor. Bola berekor Iya. bisa untuk melatih lempar lembing secara teknik. Barangkali yang lain coba ditambahkan. Yang lain ada yang mau nambahin? Kak Dwi Losa? Cukup, Bu. Saya rasa Cukup. cukup. Kita lanjut nanti ya kayak. Iya, ya Mangga. Ya. Kita slide masih banyak biar tidak overtime. Terima kasih Kak Nur Hadi tambahannya. Hati-hati di jalan. Lanjut, capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan ataupun lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Terus selanjutnya ini ada studi kasus. Ada studi kasus. Nanti kakak-kakak dibagi dalam kelompok untuk memecahkan kasus-kasus ini. Sama ini pertanyaannya. Boleh di screenshot atau dikirim di itu ya di WA nanti pertanyaan sama kasus-kasusnya. Dulu ini studi kasusnya kakak di screenshot gitu untuk bahan nanti diskusi. Saya ngirim WA loadingnya lama lagi. Kakak, sudah saya screenshot kakak. Udah dipoto kakak-kakak? Sudah, Bu, sudah difoto. Sudah, Bu, sudah.
foto lagi. Boleh berikan di grup WhatsApp. Ya, Rodinya lama lagi masuk ke WhatsApp. Oke. Nah, nah. Bagi menjadi grup diskusi. Sinyalnya susah. Tak. Ntar dulu, Kak.
kakak suara gini lagi ngapain? Iki Kak lagi breakout room iki. Muter-muter we Kak, kok dikit Kak. Breakout. Kakak Fasil selama pelatihan ngali dikit lumayan ning kota mulane. Iya wis ning isor wifi kini Pak, angger bae. Oke. Berarti kita 2 breakout. Timer. Kebuluan. Oke, lagi dibagi kelompoknya. Kaduilosa. Kaulatul. Pak Anwar. Dikit Kak. Kapipit. Kaulatul waladi. Kaduilosa. Kak Aris. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kak Aris. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, udah selesai. Ada 3 kelompok ya kakak-kakak. Ada yang 4 juga.
Halo. Udah masuk ke breakout masing-masing kakak-kakak? Tugasnya kongkong ngapain, Kak? Mau kak, sing di screenshot kakak? Sing kokon di screenshot? Ay, kita menyimak ya. Menyuktir semua wes. Nanti dibacakan sama rekan-rekannya boleh. Ini yang breakout 1. Breakout 1 ada berapa orang ini? Oh, belum join. Nanti sambil Kak Wahyudi, ditampilin. tolong jelaskan Kak Wahyudi. Kak Wahyudi breakoutnya sama saya ya. Ya, itu di breakout 1 ada Kak Wahyudi, ada Kak Nur, Kak Juna, sama satu laginya itu Kak Sarwadi kalau nggak salah. Mangga Kak Sarwadi. Sinyal ya ke saya nih. Ya, gimana Kak? Mangga dibahas. Terkait yang 3 pertanyaan itu ya, Kak? Dengan kelompoknya Aulatul yang tadi suruh di screenshot tuh Kak. Ada kasus tuh di kasus tuh Kak. Kak Kurnia Jaya apa beda? Maaf Ibu Fasil, tadi ada telepon. Tak angkat keluar dari itu Zoom. breakout. Iya, keluar dari Zoom. Soalnya angkat telepon tadi. Masuk lagi berarti langsung masuknya ke awal ya Kak. Makanya sama Kak Carwadi tuh. Kak Nur Hadinya lagi di jalan. Gabung ke Mangga Kak Juna, Kak siapa? Hermawan. Mangga dengan Kak Juna. Manto. Dengan Kak Carwadi. Breakout 1 tah? Iya, di breakout 1. Oke. Di breakout 1 nggak ada orang sih, Bu. Ada Kak Carwadi.
Nggak ada, tadi saya masuk tulisannya ada satu-satunya orang gitu. Oh, breakout satu berarti pada keluar sendiri. Masuk breakout tuh gimana sih Mbak Kakak? Ada tadi tuh ada panggilannya Kak, pas lagi di Zoom tuh klik oke gitu. Masuk breakout. Tapi kalau Kak Carwadi emang di ini di yang utama nggak mesti masuk. Oh gitu. Yang masuk tadi tuh ada nih breakout 2 tuh ada Kak Dwi Losa sendiri. Oh ada sama Kak Pipit sama Kak Kapri. Tapi breakout 1 pada hilang. Pada masuk ke sini semua. Soalnya nggak ada orang sih di situnya. Bukan. Padahal udah dibagi ada 4 orang. Iya. Jaga metu Pak. Begini. Jadi aja dewean bae. Awal mah banyak, ada 4 orang waktu awal tuh masuk tuh. Sekarang masuk lagi ya dewek kan. Iya, harusnya kan kayak gitu, kita breakout dikelompokin gitu Kak. Padahal bener cuma ada 4 orang. Nanti kalau berarti saya masuk ke breakout. Nanti di situ kan diskusi. Berarti saya breakoutnya bareng Kak Wahyudi, Aulatul ya? Enggak, kalau Kak Carwadi emang enggak saya masuk ke breakout Kak Carwadi. Kalau Kak tadinya itu Kak Nur Hadi, Kak Carwadi, Kak siapa? Kak Kurnia kalau nggak salah ada di breakout ini sama Kak Andi ada 4 orang. Ini yang breakout satunya pada masuk ke grup utama semua. Jadi ada 2 kelompok. Kita melu breakout apa nih? Breakout apa nih? Kalau Kak Nur nggak masuk ke breakout, ini ada di apa? Kelompok pertama, kelompok utama. Mangga dibahas. Kak Kurnia Jaya coba dibahas Kak Kurnia aja menung baik. Tuh, ada tuh breakout 1 pada masuk lagi. Betul Kurnia Jaya gitu. Emang itu masuknya harusnya di breakout 1 itu Kak. Oh berarti di sini ada berapa? Kak Carwadi, Kak Nur, Kak Wahyudi, sama Kak Anwar. Mangga dibahas. Ya, Kak Carwadi, ayo bahas apa? Ayo bahas. Angka main dah. Bahas nomor. Ampun. Nih pertanyaannya, ini situasinya Kak. Nanti setiap kelompok akan presentasi hasilnya. Ini dari kasus yang ini nih. Dari kasus ini, terus pertanyaannya yang ini. Sok, mangga di screenshot. Kak Fasil. Gimana Kak Aulatul? Untuk breakout 1 itu siapa aja anggotanya Kak Fasil? Tadi udah dibagiin pada keluar sendiri. Ya masuk nggak ada orang jadi keluar lagi gitu Kak. Iya kan harusnya nungguin tuh ada tuh di breakout 1 ada Kak Kurnia, ada Kak Hermawan sama Kak Kurnia Jaya. 3 orang. Salah kamar jadi itu mana? Orang harusnya. Iya dasar masalah kamar berarti aku. Enggak bener. Ya udah sok, yang di sini mangga tuh bahas. Yo dibahas ta. Ular Kak Carwadi. Ya. Akhirnya disambung ularnya buat Kak Carwadi. Nah, ilah. Itu mah ke ice breaking lagi. Ada studi kasus 3 nih Kak. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran,
Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kepada kepala sekolah, Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalani kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Itu ceritanya, Kak. Terus berdasarkan studi kasus yang tadi, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru Pak Gerak tadi itu ya dalam situasi tersebut. Pertanyaan keduanya, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Tuh, ada pertanyaannya. Tadi udah saya bacakan ceritanya. Coba saya pengen ngobrol Bu ya, Mbak Kakak. Ya sama Kanur boleh tuh ngobrol. Nanti habis ini kita diskusi bareng-bareng masuk ke breakout yang utama lagi. Sama Kanur, siap. Kanur, Kak Anwar, Kak Wahyudi. Ya, siap, Bu. Ya, siap. Ayo. Ngobrol. Yo. Iya ngobrol. Ya, Mungkin temenan seriusan tak beli ini. serius. Seriusan. Pasile. Ya wes, oke. Mungkin singgula disit ya Kang ya. Ya, enggak. Ya kalau kita lihat kasus seperti itu, yang pernah kebetulan saya pernah mengalami situasi-situasi seperti itu. Tapi memang ini bukan di ranah pendidikan kalau saya. Ada sebagian kecil lah di ranah pendidikan, tapi saya itu lebih banyak kasus seperti itu tuh adanya di luar gitu. Ketika pas membawa masyarakat. Nah, kita identifikasi dulu kalau yang saya lakukan itu kita identifikasi dulu tentang perkebunan tersebut. Perkebunan tersebut itu pertama kan kepemilikannya kita lihat apakah itu milik swasta, milik BUMN, kemudian apakah milik atau yang lainnya, iya organisasi, kita identifikasi dulu. Kenapa? Karena dalam perkebunan yang namanya perusahaan itu kan setidaknya ada akses untuk masyarakat masuk. Jelas di situ juga harusnya ada contoh misalkan nih kalau misalkan milik BUMN gitu kan atau milik negara misalnya perkebunan itu ada undang-undang juga yang mengatur di mana untuk akses jangankan ini untuk peserta didik
untuk pendidikan, untuk ranah pendidikan, bahkan di masyarakat pun juga sebetulnya ada akses juga seperti itu. Nah, jadi kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kalau misalkan kita konversikan, kita cocokkan dengan kepala sekolah, kalau misalnya kepala sekolahnya tidak apa ya tadi langsung dijawab bahwasanya wah ini terlalu rumit lah, inilah itu dan seterusnya gitu. Usaha saja belum, kok ujuk-ujuk langsung seperti itu. Berarti kan kemampuan negosiasi dalam hal ini kapasitas kepala sekolah juga, ya artinya kan kemampuan berkomunikasinya kan penting juga gitu. Nah, dalam rangka bernegosiasi kalau menurut saya ya kita juga perlu menggandeng beberapa orang juga, bermitra dengan beberapa institusi juga, bukan hanya sekolah. bukan hanya dengan kepala sekolah. Nah, cuma dalam hal ini kepala sekolah kalau misalkan ya kapasitasnya terbatas lah, kemampuan geraknya terbatas gitu ya, maka ya kita yang apa namanya? yang melakukan mitra tersebut. Artinya sebelum kita masuk ke ranah perkebunannya, ya kita gandeng dulu dengan beberapa orang gitu. Cuma ya tadi kita harus identifikasi dulu di perkebunan itu milik siapa dulu gitu. Itu kalau menurut saya. Coba Kang sing saja nek menurut jare sampean priyen. Milik siapa, terus asal usulnya kira-kira. Kalau menurutnya Anwar sih di situ kalau misalkan emang perkebunan kopi berarti kemungkinan besar otomatis punya sendiri ya Kang ya. Kemungkinan kita menggunakan aset apa tuh namanya? Pendekatan berbasis aset itu tuh. Iya. Karena di situ dijelaskan metode yang berfokus pada kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Tuh. Berarti pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan individu atau kelompok atau memanfaatkan aset-aset tersebut guna menciptakan perubahan. Bener beli Kang Won Kang? Bener. Kanur lah kasih salah. Kanur lagi jawaban bro. Ya, intinya kan makanya intinya mau kah lamun kita pelajarin studi kasus mau kah kita pengen masuk, kita pengen punya akses di situ milik perkebunan kopi kanggo nang apa kan mau gak kanggo fasilitas jalan kaki ora kanggo apa rana kambisan buat sekolah aja olahraga aja muter-muter bari olahraga juga kononku, tapi langsung dicegat nih kepala sekolah kononku. Jadi lamun anu mah bentuk upaya kita nih tapi kan ya kongkonan supaya berhasil tak kononku. Jadi begini, pendekatan secara politik terlebih dahulu, dalam artian kepemilikan perkebunan itu diidentifikasi siapa pemiliknya, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait atau terdekat. Salah satunya itu perkebunan masuknya ke desa apa. Kita hubungi kepala desanya, kita meminta izin agar dari pihak desa memfasilitasi dengan pemilik perkebunan agar mendapatkan izin penggunaan perkebunan menjadi fasilitas pembelajaran dalam pembelajaran PJOK. Mungkin seperti itu ya. Benar beli Bu? Betul. Kakak Pasil. Bener setuju kok. Nah, setuju. Pendekatan mau kah? Pendekatan kita bahas bersama kelompok yang lain enggak? Ya, pendekatan tadi Nanti itu misalkan kita merapat ke kepala desa dan seterusnya. Nah, kita punya argumentasi bahwasannya setiap warga negara atau siapapun itu, jangankan satu institusi atau lembaga, itu punya tanggung jawab dengan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Hampir setiap ya jangankan personal ya kononku, dengan kapasitas yang besar, institusi lembaga apapun itu harusnya memberikan keleluasaan untuk lembaga pendidikan itu seharusnya seperti itu. Nah, kita punya artinya dalam rangka kita merapat ke kepala desa dan seterusnya, kita punya argumentasi itu. Betul, karena berdasarkan perintah dari undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa tuh, salah satunya itu ya. Betul.
Setuju. Nah, kita berkoordinasi, harus berkoordinasi dengan Muspika, Muspicam, Muspida. Nah, kalau bisa ke daerah langsung ya, ke bupati, supaya jalur rekomendasi. Betul. Karena kita dalam hal fasilitas untuk pembelajaran itu kekurangan lahan, misalnya seperti itu, dan di situ ada lahan. Kita manfaatkan lahan tersebut untuk memfasilitasi peserta didik agar mampu untuk berolahraga. Yang paling penting adalah kerjasamanya nanti dipaparkan itu kan yang penting tidak merusak kebun kopinya, kemudian Nah, betul. lingkungannya, seperti itu yang paling penting. Karena mungkin yang dikhawatirkan oleh pemilik kebun itu dampak dari setelah misalkan peserta didik diberikan akses, paling dampaknya ya kayak sampah berserakan, kemudian banyak apa ranting-ranting yang patah, mungkin seperti itu. Nah, kita antisipasi, kita beri jaminan juga supaya memberikan keyakinan kepada pemilik kebun tersebut. Ya, oke. Ya, itu salah satu tugas dari guru PJOK itu. Ya. Aduh, Jelas, itu, selesai Pak. baca. Lagi panas-panas sih selesai. Selesai dari tadi nggak mulai yang dari breakout lain udah pada masuk lagi. Pak, Udah selesai ya Kak Pipit? Mai izin bocah-bocah kon gawa runduk kon disemproti. Wah, lain kamu kan pulangnya. Kak Herman. Lain wis. Oke. Kobar Ini dari Bongkan. Satu lagi dari Pak, kelompok mana dulu ada yang mau menyampaikan pemanfaatan. hasil diskusinya. cuan nggak Pak? Ada kopi cyanida Nah, Soalnya Pak, sama wayang-wayang hibur, Bu. Ya emang biasa Pak kalau olahraga ya kayak gini. Dari kelompoknya Kak Nur mau menyampaikan hasil diskusinya yang pertama. yang bisa menyimpulkan itu Pak Sarwadi. Yang mangga Bulannya nyimak mawon, Pak. disampaikan dari kelompok yang di ruang utama. Siapa aja yang wakilin kelompok utama? Sepi. Halo, Pak Sarwadi atau Kak Nur? Oh. Kang Nur. Mulai lagi rame nih kan lagi masang pengkondisian Gor Dharma Ayu. Anggo sekiki rombak poco-poco. Oh iya. Sing ujung mana ujung berarti apa ya? Nur. Aduh, Kak Pipit kan ketemu Parkula ya. Bisa baeng, kono kan mang SMA siji, alasannya legalisir. Ai alumnisasi ya. Liwur teh nakon tugas. Iya, benar Kak Pipit. Ya wes ke. Untuk Ayo, menjawab ini siapa studi dulu? kasus tersebut, ya Yang identifikasi pendekatan berpikir yang digunakan guru dalam situasi tersebut adalah menyampaikan aduh Kak Pipit yang breakout 2. Hadir. Gimana Bu? Gimana? ada ibu kakak. Oh iya Kakak. Gimana Kakak? Aduh, Kakak. Bakal wadon kakak bakalan nange. Iya. Menyampaikan itu. Ayo Ang, sampaikan Ang.
Dari kelompok saya, Bu, Kak. Kanur udah selesai belum tadi menyampaikannya? Ini gantian sinyalnya berarti yang error. Itu dari kelompok Kanur dulu, belum selesai KPP tadi Kanurnya. Diam aja, nggak ada suaranya. Siapa Anwar tadi yang di Ya, baik, saya coba ini. Coba menyelesaikan kasus seperti itu. Langkah pertama adalah kita identifikasi masalah dulu. Karena yang paling penting adalah kita kan pengen mencapai tujuannya gitu, agar tercapai seperti apa. Jadi langkah pertama adalah kita identifikasi masalah, mulai dari milik perkebunan itu siapa, apakah milik swasta, milik pribadi, milik BUMN, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dengan menggandeng beberapa lembaga swadaya masyarakat, atau itu misalkan selain lembaga swadaya masyarakat juga kita menggandeng bermitra coba dengan BPP, instansi terkait. Misalkan BPP itu yang kayak pertanian, perkebunan seperti itulah. Kemudian kita masuk ke institusi kecamatan, Muspika. Terus, nah setelah kita identifikasi masalah, kemudian kita koordinasi dengan Muspika, dengan lembaga swadaya masyarakat juga, organisasi tertentu, pokoknya organisasi tentang kemasyarakatan. Nah, kita baru menyampaikan dengan tujuan-tujuan kita. Berikut dengan argumentasi kita juga gitu. Karena tadi terutama argumentasi di mana setiap warga negara itu punya kewajiban untuk turut serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Saya pikir hal-hal seperti itu bukan suatu hal yang sulit jika pendekatan secara persuasif juga. Cuma memang butuh proses yang lumayan lama. Karena apa? Karena kita menggandeng beberapa institusi, beberapa kelompok atau organisasi seperti itu. Artinya bukan hal yang singkat. Tapi kalau menurut saya itu ya tadi, jika kita bisa memaksimalkan potensi berpikir kita, kekuatan yang ada dalam pikiran kita itu ya semuanya bisa diselesaikan gitu. Artinya tidak mesti lantas kita putus asa karena misalkan kepala sekolah langsung memberikan statement bahwa ini terlalu rumit, ini terlalu susah untuk dilaksanakan. Saya pikir hampir setiap orang tuh pasti menginginkan tuh yang praktis-praktis saja gitu, tidak mau ribet. Nah, makanya kalau misalkan kita mau ribet ya apapun bisa dilakukan gitu. Jadi kalau kita bisa kalau kita berpikir keras, maka berpikir lebih dalam, maka hasilnya pun juga akan lebih maksimal. Intinya tergantung optimalisasi upaya kita gitu. Kalau misalkan kita koordinasi dengan kepala sekolah, ternyata kepala sekolah kurang mendukung, ya maka kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita itu. Kalau untuk mencapai tujuan, kalau kita memaksakan gitu ya, memaksakan tujuan pembelajaran seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak mau ribet, ya wis belah apa jarak kepala sekolah bae kononku, daripada ribet tuh lah. Kurang lebih seperti itu Kakak. Kepala sekolahnya asal wadi bae. Kepala sekolahnya beli pernah organisasi berarti. Iya. Nggak ngomong ribet. Kurang lebih seperti itu Kakak. Kalau dari kami, mangga dari kelompok Menin, dari berikut yang lain. Semangat, Asarwadi, semangat. Semangat. Ayo kelompok sejenis di presentasi. Dari kelompok lain. Oh iya, ada lagi nih Pak. Ada lagi Kak. Kalau misal tambahan ya, jika upaya kita sudah maksimal, sudah optimal, menurut kita itu sudah optimal dan ternyata gagal, itu indikasi bahwa upaya kita itu belum optimal. Jadi
menurut kita optimal itu sebetulnya ketika hasilnya masih gagal itu belum optimal juga. Nah, paling langkah terakhirnya ya demo, aksi, disemprot karo runduk. Terima kasih kakak. Setuju. Wes apa sih sing bisa bagi guru olahraga mah serang pokoknya mah. Ayo masih pada bemenusane mah. Setuju, gas. Iya. Gas wes. Dan ini kalau menurut saya gini Pak, ada satu potensi di mana yang tidak bisa dimiliki oleh guru olahraga oleh guru lain gitu selain guru olahraga. Jadi guru olahraga itu piawai dalam persuasif. Kemudian juga guru olahraga itu punya latar belakang komunikasi yang baik. Alasannya guru olahraga itu tingkat sosialnya itu, interaksi sosialnya itu tinggi juga ketika di masyarakat. Maka kalau menurut saya itu mudah hal-hal begitu tuh. Betul. Sepakat. Setuju. Iclik setubuh. Guru olahraga kok biasa nongkrong nih warung kopi enak kan. Jadi komunikasi Iya lancar. betul kakak. Jadi betul pendekatan emosionalnya tuh luar biasa. Jadi kadang tanpa perlu basa-basi juga malahan mah ditawari dewek konon kakak guru olahraga. Tapi terkadang guru olahraga itu aral. Apa sih guru olahraga apa? Apa sih para krungu? Aral. Ngampekan, guru olahraga ngampekan. Wah jelas. Serang mau memang. Beli oli kudu oli je pak. Kelas. Bakal beli oli bonggan. Iya. Maka duga lah apa jadi kencang guru olahraga. Iya bener. Ya biasa sih maju mah bocah. Habis aja kena tuntutan. Yang penting tujuan kita baik Pak ya. Yang penting tujuan kita baik. Betul. Pribadi. Tujuannya baik, Pak Kabroli sikat. Iya bagus. Mangga dilanjut. Lanjut kakak, ayo kita pengen menggawe mana nggih. Kakak Fasil. Mending kan kakak Fasil ya kak. Kakak Fasil. Mana suaranya? Anak kok jerit-jerit loro lah kasih nyale kayaknya mah. Wah. Lanjut yang di breakout 2. Kelompok yang lain. Kelompok siapa lagi Kak? Kelompoknya Ayo. Kak Pipit. Oh, Kak Dwi saya. Losa. Kelompok breakout 2. Ayo Bu Pipit. Paris, wis disetujui mau gak ya Bu Pipit ya? Sehingga akan memaparkan gak ya? Oh, apa? Kakak. Oh iya kakak ya. Kakak Pipit, bangga. Menurut pembahasan dari kelompok kami, tadi kan sudah dipaparkan atau sudah diberikan sebuah kasus
Dan kami pun sudah berusaha mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Menurut kelompok kami, pendekatan guru yang ada dalam situasi tersebut itu merupakan bukan berpikir tentang kekuatan apa yang kita punya, tapi malah sebentar. Tadi terkesan pada defisit atau dia melihat secara kekurangan apa yang dia miliki sehingga dia mencari isu yang ada, kemudian dia ingin mendapatkan solusi dari isu yang ada tersebut sehingga dia melobi sana sini bukannya memanfaatkan apa yang dia punya. Kalau menurut saya, menurut kami. Kalau sebetulnya aset yang dimiliki oleh apa yang tadi dipaparkan, aset kan itu ada banyak ya Bu, banyak ya Kak. Ada Iya, ada 7 7. aset yang ada 7 aset yang ada atau yang dimiliki oleh kita atau oleh sekolah, bukan hanya SDM-nya saja. Tadi sudah dilihat bahwa SDM tadi merupakan ya, menurut saya orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya, baik itu guru olahraga itu sendiri, kepala sekolahnya, ataupun rekan-rekan guru yang lainnya. Aset apa saja? Nah, lingkungan itu kan ada kebun kopi, tapi kan katanya kebun kopi itu tidak bisa digunakan untuk keperluan pembelajaran. Maka dari itu, kita harusnya sebagai guru olahraga itu ya udah berpikirnya, ya udah apa yang kita punya kita gunakan untuk memaksimalkan sebuah proses pembelajaran yang ada. Strategi apa yang harus dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset? Kalau pendekatan berbasis aset ya udah kita manfaatkan, optimalkan, modifikasi, baru jalan. Kalau misalkan kita tidak dimanfaatkan dulu atau dilaksanakan seadanya saja tanpa ada modifikasi ya tetap saja pembelajaran itu akan begitu-begitu saja. Kan kalau adanya dengan modifikasi pembelajaran itu bukan hanya dengan alat, tapi sarana dan prasarana itu harus bisa kita modifikasi guna tercapainya pembelajaran yang lebih baik. Kecilin. Begitu, Oke. barangkali ada teman-teman yang menambahkan dari kelompok kami, mangga. Oke. Oh, Pasar Wade, Kapipit mah dibaca dikit teorinya, enggak ngomong aja ngomong dikit. Iya takan. Ya. Oke. Ada yang mau menambahkan dari kelompoknya Kak Pipit? Kak Dwi Losa mau menambahkan tidak? Cukup, udah bagus. Oke, kita lanjut ya kayak masih ada pembahasannya. Masih ada kasusnya 2 lagi. Deficit based thinking. Deficit based thinking itu yang dari kekurangan ini tuh. Ini lanjut, hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Dari Kak Hermawan. Bisa menjelaskan satu orang, Kak Hermawan, mengapa guru PJOK itu perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nggak ada, Kak Hermawan. Halo. Iya. Herwanto, Bu, diulangi. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari Herwanto apa Hermawan? pendekatan asset based thinking, Kak? Saya tahu, Bu. Iya, Kak. Kafas ya? Satu orang. Itu diulangi Herwanto barangkali salah nama. Satu kelompoknya. Tadi Ya sangat perlu, sangat penting. kelompoknya. Iya, karena tiap sekolah kan fasilitasnya sama sarana prasarananya tidak sama. Termasuk ketika di sekolah saya juga itu sangat minim sekali. Jadi pendekatan based thinking untuk di aset itu sangat penting. Singkat saja ya Kak Fasil ya.
Waalaikumsalam. Oke, nggak apa-apa Kak. Terima kasih Kak Herman. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sini kekuatan, para guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Ini lanjut, tadi aset ini di mana? Ini ada studi kasus lagi, tapi kita nggak usah masuk ke breakout room ya kayak nanti perwakilan dari satu kelompok menjelaskan sama tadi pertanyaannya. Bisa dibaca kakak-kakak? Apa langsung dijawab? Ini tuh studi kasus ini tuh udah ada di LMS ini tuh. Studi kasus 5, setelah mengikuti PKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MPPJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan ini juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi tersebut, prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan argumennya masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar, di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Berdasarkan studi kasus yang tadi, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Mangga kakak-kakak. Kak Aris. Kita kalau masuk breakout room lagi kan lama lagi. Jadi kelompok yang tadi aja, tapi nyampein satu-satu dari kelompoknya. Nih pertanyaannya berdasarkan studi kasus yang tadi, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Kelompok 2. Kelompok 2 tuh siapa tuh? Yang di breakout 1, Kak Aulatul Waladi. Halo? Aulatul Waladi, Kak Juna, Kak Kurnia Jaya.
Ada yang mau menjawab, kakak-kakak? Pacar Wadi tuh Bu Eka siap menjawab. Ini dari kelompok yang breakout 1 nih, belum ada suaranya. Kak Aulatul Waladi. Ayo gentenan bokat bosen ngerokan kita merupus bes mau. Iya ya kayak Kak Wadi Maning, Kak Nur, Kak Pipit. Ayo kakak-kakak, duh kambis babuh kah? Kambis babuh kabeh kah? Kak Kurnia. Suara kita mah bingung. Ayo kakak-kakak pada wani ngomong duh, speak up, kambis enak. Kambis cepat berbaur kah? Kambis enakan kah? Betul. Ada ini yang kelompok 2, yang breakout 1. Lanjutlah Kak Carwadi, nggak ada lagi. Lanjut Bu Fasil. Pacar Wadi Ayo, mangga Pacar Wadi itu gimana? pendapatnya. Kak Herman ini yang di breakout 2 tuh, yang di breakout 1 tuh. Ayo Bapak ngobrol itu. Kamar gelis praga tar poco-poco kita Lah. Iya, ayo. Kulane durung oke. Lagi lama lagi. Durung Kita langsung harus dikasih aja. Kak Pipit dan foto-foto karo siapa? Bengi-bengi ku Kak Pipit. Ya rahasia. Aduh. Ayo Kak Pipit. Simpel aja Kak Pipit. Ayo Kak Pipit simpel Kenapa? Oke Kak Pipit kita tema kami banner iki Kak Pipit ning Darmayu. Memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Bu, go back one page. Balik ke halaman sebelumnya. MGMP itu adanya di Panur Hadin itu sama Pak Dwi Losa. Iya tuh, Bu. Mulai lagi masangi banner nih Darma Ayu, anggo Kak Pipit, Sukiki. Ayo biar cepat selesai. Kasusnya masih ada satu lagi soalnya mah. Tadi berbagi pengalaman aset. Kan berhubung izin ya Bu, Kakak. Ya, Kamar gelis pragat. Iya. Tadi kan Bu Nur Hayati kan sebetulnya dia tuh memiliki kemampuan dan juga didukung oleh kemauan untuk berbagi bersama guru PJOK yang lainnya. Caranya gimana? Dia kan tadi mengikuti MGMP, berbagi aksi nyata. Dengan berbagi aksi nyata kan dia meng-share atau berbagi pengalaman yang dia miliki guna meningkatkan guna meningkatkan kemampuan guru-guru yang lainnya dalam pembelajaran. Apa nih? Iya. Tapi menurut saya Bu Nur Hayati itu benar caranya melalui MGMP. Jadi makanya kalau misalkan MGMP sudah, apalagi kalau Pak Nur Hadi gitu kan, biasanya SMP, SMA kan MGMP-nya enak tuh. Jadi kalau misalkan disuruh ayo gabung, kan pakai Zoom, pakai LMS atau apa gitu kan, biar lebih enak dilihatnya, lebih enak belajarnya menurut saya. Karena kita gabungin wong MGMP Pak. Ngalibe bikin mah ning KKG udah die. Maka dari itu Bu Nur Hayati itu pintar memanfaatkan pengetahuan dia dan kemampuan dia melalui PMM yang nanti di-share bukti nyatanya itu untuk pengalaman atau sebagai sarana berbagi pengetahuan untuk guru-guru yang lainnya. Menurut saya seperti itu. Ya beli sih kita ku ya. Setuju.
Setuju, Bu. Bener Setuju Pak Kak ya. Pipit. Aman. Setuju, gambar gage pragat. Yang MGMP-nya lagi sibuk masangin baligo. Nah, yang tadi jawabannya itu kan di Ibu Nur Hayati itu menyampaikan MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten itu kan memanfaatkan aset manusia ya kayak karena dengan guru-guru PJOK yang lain terus juga Bu Nur Hayati memanfaatkan aset fisik seperti berada di dalam ruangan rapat selain aset fisik, Ibu Nur Hayati juga memanfaatkan aset lingkungan alam dan budaya, yaitu dengan mengadakan webinar. Dari situ Bu Nur Hayati tidak setuju kalau misalkan PJOK itu untuk prestasi, tapi PJOK itu untuk kebugaran, menurut Ibu Nur Hayati. Setuju. Setuju. Sepakat. Peserta cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP, pemanfaatan PMM untuk webinar. Terus bagaimana? Ini yang terakhir cerita kasusnya. Studi kasus 4, SMA Jiwaraga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan, sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang Sapras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Waka bidang Sapras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta Waka Kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Berdasarkan studi kasus yang tadi, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkannya? Kalau ini berhubungan dengan Waka, dengan alat, mungkin yang cocok untuk menjawab itu Pak Carwadi. Mangga Pak Carwadi. Jawab. Kena maning ya Pak? Iya, aduh, yang pasti saja nggak Pak. Kita naik tuh ambis bagus kah Pak? Kalau saja nggak Pak. Jawabnya baru sebatang, sedang. Nanti ditambahkan sama Kak Anwar boleh, sama Kak Aris. Ayo, Kak Carwadi dikit dimulai. Yo Kak Carwadi dimimiti. Yang disambung. Pak saja bae Pak. Jadi jarak kurang makanan gini Pak. Kini hari masalah masalah makanan ki tujuan utamanya kula ku Pak. Motivasinya kok kampisan ketemu batur, kampis guyonan kah? Jaga gak saja itu. Melempar Kak Carwadinya. Ayo melempar ah. Iya nih kan Bu. Gantian jadi. Memberikan kesempatan. Untuk siapa Kak Carwadi? Kesempatannya. Untuk Kak Dwi Losa. Kak Dwi Losa yang belum bicara.
Aduh, pacar Wadi yang gawa-gawa daging urip baik ya. Tanggung lagi tanggung pacar Wadi, sekagian Lagi mikiri ayam je, Pak. Ya tuh. Oke, pacar Wadi aneh ngeki tarik. Ayo aset apa aja yang dimiliki yang tadi cerita udah dibacakan? Aset finansial, Bu. Terus? Aset SDM-nya. SDM tuh berarti ke aset Sumber daya manusianya dari gurunya, dari gurunya, kepala sekolahnya, komite sekolahnya, wali muridnya. Aset manusia, aset finansial sama orang tua murid, aset lingkungan, budayanya juga. Budaya juga. Ya kan budaya berbagi tuh wali muridnya. Nungguin Kak Carwadi makan terus, mananya nggak bagi-bagi, nggak jawab-jawab. Terletak di daerah perkotaan, itu strategis adalah aset lingkungan. Sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, termasuk ke aset fisik. Pendanaan dari orang tua dan donatur itu termasuk kepada aset finansial. Oke, mantap. Lanjut, Kak. Saya kepala sekolah untuk mengajak kurikulum keseluruhan ini jawabannya. Komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik kebijakan kepala sekolah. Ini perlu diingat ada 7 aset dapat diberdayakan di antaranya ada aset manusia, aset sosial, agama dan ada agama atau budaya, aset fisik, aset lingkungan alam, aset finansial dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Posisi kita pastinya sudah memaksimalkan aset yang ada ya kayak seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Aris, pembelajaran tolak peluru jika tidak ada, maka kita membuat dengan batu dan dikasih kertas, itu termasuk sudah memanfaatkan aset yang ada. Terus, mari mengenali apa saja Ibu Bapak memiliki satuan pendidikan Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Ini menggunakan link Jamboard. Nanti saya kirim linknya di WA ya kakak-kakak. Nanti dijawabnya, nanti saya kirim di WA linknya. Masih kelingan Kak Carwadi nganu Jamboard dek. Beli, Kak. Ora dadi-dadi. Ora. Nih, nanti dikirim di kolom chat. Nanti caranya nanti saya share screen. Saya coba share screen. Sama nanti saya kirim di WhatsApp. Biar yang pakai HP nanti bisa gunain buka laptop dulu buat ngirim. Kakak harus beli tahan pengen luring tuh. Blenakan HP banyak udah menan ki. Nanti bulan Oktober di jadwalnya tuh Kak. Ada luring. Rencana tempatnya ini Kakak. Tempatnya masih di Indramayu, Kak. Enggak tahu di sekolah mana, biasanya mah di sekolah. Kalau di rumah makan? Boleh, nanti Pak Carwadi yang bayar. Carwadi, kena maning. Saya udah kirim di kolom chat ya kakak-kakak, nanti
diakses dan diisi pastinya. Oke, kita nanti diisi ya kakak-kakak linknya. Kita lanjut ininya. Figma Jamboard juga ada untuk ini ngisinya 2 kakak, ada Jamboard sama ada tablet. Nanti saya kirim linknya di kolom chat. Terus lakukan tahap ini di LMS secara mandiri dan tugas dikumpulkan di LMS. LMS-nya dibuka maning ya kakak-kakak. Wis ana maning tugas yang menunggu. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Apa saja tugas di tahap lakukan? Bapak Ibu mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Terus lakukan, ada nanti linknya di LMS, ini tugas-tugas untuk nanti 1.2. Ini peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Dan yang terakhir, sudah terima kasih. Nanti linknya saya kirim. Ulang 2 slide sebelumnya, minta tolong. Ini kakak. Iya. Ya, Oke, ini sudah. ada ya di LMS ya kak? Belum kebuka semua soalnya di LMS. Ya, ini tuh ada nanti kakak-kakak itu di sini tuh perintahnya nanti mengidentifikasi aset apa aja yang ada di sekolah kakak-kakak. Contoh yang pertama itu nomor 1 aset, misalnya aset manusia. Pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didiknya itu seperti apa? Kayak seperti contohnya aset manusia, terus pemanfaatannya dengan kepala sekolah dan guru lain, guru PJOK berkolaborasi menyusun program olahraga. Seperti kalau di saya itu ada kayak Sabtu Sehat, itu ada kegiatan olahraga apa aja, misalnya kayak senam bersama, atau misalkan jalan kaki. Kalau misalkan tingkat SMP atau SMA mungkin sebelum pembelajaran dapat melakukan beberapa gerakan olahraga, mungkin ada, itu aset dari manusia. Keterangannya kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Contoh kedua aset fisik. Aset fisik pemanfaatannya pasti kita olahraga itu memanfaatkan aset yang ada seperti lapangan yang cukup luas untuk olahraga, atau misalkan ada gedung untuk melakukan senam. Seperti itu keterangannya, gedung dan lapangan. Udah Kak Pipit? Jelas? Mundur Kak, slide yang mundur. Mendi Kak. Ya, ya. Ini? Ya ini ada di LMS. Nanti kakak-kakak itu mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah kakak untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya. Kayak misalkan kayak tadi tuh cerita yang awal tuh adanya kebun kopi. Bisa nggak kita bekerja sama dengan kebun kopi? Ya. Sisi lain. Boleh izin bertanya kakak? Mangga kak. Di antara sekian aset, menurut kakak, ini untuk semuanya, aset tertinggi yang paling berharga itu apa kakak? Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi ya kayak aset dalam memanfaatkan aset itu ya saling berkesinambungan, saling menyatu. Kalau yang utama biasanya digunakan, kalau utama enggak sih, kalau olahraga itu biasanya kita kan di lapangan, pasti kita menggunakan asetnya aset fisik.
kalau olahraga biasanya. Tapi selain aset fisik, kita juga kan nggak bisa satu aset, Kak. Kita harus memanfaatkan aset tadi tuh, aset based thinking, memanfaatkan aset yang ada. Selain olahraga itu, selain di lapangan, kita juga pasti membutuhkan alam, lingkungan alam untuk refleksi, untuk jalan-jalan kan, berjalan kaki, area pesawahan, itu kan memanfaatkan aset alam. Kalau menurut saya, ya di aset-aset itu ada sebagian yang berkesinambungan, tidak bisa aset yang paling tinggi itu apa. Artinya yang paling fundamental gitu, yang paling berharga. Karena saya pernah ngobrol, saya pernah diskusi dengan beberapa teman ya, lintas mata pelajaran dalam biasa suka diskusi gitu di warung, di kantin lah, di kantin sekolah. Saya pernah ngobrol bahwa aset tertinggi dari suatu pendidikan itu, ya oke, saya setuju dengan misalkan lapangan, sarana prasarana. Tapi saya Manusianya pernah itu, Pak. betul, saya pernah ngobrol itu Manusia. adalah guru itu adalah aset tertinggi. Saya pernah ngobrol begitu, pernah menyampaikan. Jadi kalau misalkan gurunya bisa memaksimalkan potensi, apa aset-aset yang meskipun tidak punya aset juga kita bisa mengoptimalkan begitu. Maksudnya, apakah statement saya pernah ngobrol dengan teman itu keliru atau tidak begitu? Ya, Kak, aset menurut Kakak aset yang paling tinggi itu manusia ya. Kalau menurut saya ya berkesinambungan sih. Tidak bisa satu aja. Kalau aset manusia itu kan ada kepala sekolah, ada guru. Kalau kita itu kan sebagai yang menjalankan asetnya ya, kayak kita dengan kepala sekolah, dengan adanya kegiatan pasti kita juga izin kepada kepala sekolah. Tapi kalau PJOK biasanya ya lapangan itulah fisik. Emang berkesinambungan, kalau menurut saya tidak bisa satu aja yang dimanfaatkan. Kalau satu aja nanti kita hanya berkolaborasi aja dengan guru, dengan kepala sekolahnya. Ya mungkin itu, Kak. Mungkin ada tambahan dari yang lain, boleh. Kita di sini bareng-bareng belajar. Dari saya, Bu, nonton. Mangga, Kak. Yes. Saya setuju dengan Pak Tarwadi. Sepakat. Yang tertinggi itu ya SDM. Kita sendiri sebagai guru PJOK. Setuju. Aset manusia itu yang utama ya, kayak. Iya. Betul. Karena yang sebenarnya yang mempunyai kontrol terhadap segalanya itu ya memang di diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengontrol lingkungan dan lain-lainnya kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, itu dulu sebetulnya. Ya, dari pribadinya masing-masing. Kalau kita ada pergerakan, yang lainnya juga akan jalan ya, kayak. Betul, Bu. Apalagi ditunjang dengan fasilitas yang baik atau yang bagus. Pasti lebih luar biasa. Pendidiknya cerdas, ditunjang oleh fasilitas-fasilitas ada dan dukungan dari kepala sekolahnya, kemudian dari masyarakatnya dan peserta didiknya, pasti hasilnya luar biasa. Saya mesti dik untuk Paris yang mau konon. Oke, ada lagi kakak-kakak? Ya. Mau diskusinya? Ada lagi Kak Carwadi? Saya pernah punya kasus begini soalnya, kan kebetulan ada di sekolah saya, pastilah yang namanya dinamika sosial itu kan pasti terjadi gesekan, pasti pernah ada silang pendapat lah, beda pendapat gitu. Sementara ada beberapa orang guru yang tersinggung, kemudian dan kebetulan itu bukan terjadi pada diri saya gitu. Nah, sehingga saya memberikan pandangan bahwasanya bagaimana ini kan ya memang kepiawaian kita lah dalam mengontrol, dalam memanage diri kita sendiri gitu. Bahwasanya kita juga tidak perlu memberikan kesimpulan negatif terhadap guru lain gitu. Kenapa? Karena guru itu adalah aset tertinggi dari satu pendidikan. Begitu. Nah, artinya tidak akan berarti apa-apa aset yang ada, ya misalnya kan kayak benda mati kayak gitu, tidak akan berarti apa-apa jika
kita itu tidak bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain begitu. Artinya ya tadi kalau misalnya kita bisa memberikan kenyamanan ke orang lain, kita bisa memberikan ruang gerak ke orang lain yang lebih maksimal, maka ya kita berjalannya enak gitu, komunikasi enak, semuanya serba nyaman aja gitu. Jadi aset tertinggi kalau menurut saya itu tadi gitu, guru itu sumber daya manusianya. Artinya pertama diawali dari diri kita sendiri dulu. Tadi dengan cara berpikir terbuka, bisa menerima orang lain lah dengan segala kekurangannya gitu. Jadi berharap kita juga bisa menerima, berharap gitu orang lain juga bisa menerima juga dengan kekurangan kita. Intinya aset tertinggi itu adalah manusia itu sendiri, orang-orangnya gitu. Kalau misalkan kita bisa mengoptimalkan, memberikan kenyamanan, memberikan kemerdekaan kepada guru, ya mudah-mudahan tujuan pendidikan bisa tercapai seperti itu. Oke, terima kasih Pak Carwadi. Pemaparan yang bagus. Dari yang lain ada lagi enggak? Cukup, Bu. Cukup, Kak? Cukup. Oke. Nanti Figma sama itu jambornya nanti diisi ya kakak-kakak. Kalau misalkan diisi sekarang, kita waktunya udah lebih jauh. Udah overtime-nya jauh banget. Jadi saya kirim di WA ya kayak. Kakak anak transferan beli kanggo tuku kuota ke. Nanti kalau luring biasanya mah ada Kak dikasih. Ya makanya buru-buru luring tuh saya juga tahu Pak Carwadi. Kok priben lamun dikumpulakan kanggo di rumah makan bae yuk. Wis mangan-mangan bae. Ayo. Oke. Umum. Kita hari ini sekian ya kakak-kakak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita di sini bareng-bareng belajar. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Yang salah adalah yang tidak mengikuti ya kakak-kakak. Oke, nanti dulu Kak Carwadi. Siap. Doa. Aduh, ajak pula. Iku Pak Kapri bae biasa ngimamin masjid gono, Bu. Kak. Bakal kokon doa gak biasa lempar-lemparan. Kang Nur. Ustad kah? Hampir sebulan Pak Carwadi, apa? Kak Anwar, ayo tutup doa. Dinyalain dulu suaranya Kak Anwar. Sebelum mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi semuanya. Dan yang terpenting adalah menjaga silaturahmi. Sekian dan terima kasih. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Kakak-kakak dibuka semua kameranya. Amin. Ya Allah. Kita foto gaya Anwar. Enggak ada nih. Lagi turun kayak Bu. Gimana gayanya itu? Tadi. Garuda di dada. 1, 2, 3. Kak Pipit mah gede dada pun Satu lagi gayanya. Satu lagi ganti gaya. Apa kok gayanya kok? Apa gayanya? Keren. tahun politik. Aduh aja dong tahun politik. Sahabat. Boleh. Siap. 1, 2, 3. Oke.
Dah. Acara wadi suka minton lah, acara wadi. Non, Senang minton lah. pamitan. Senang Saya minton. terima kasih, Bidun. Jangan lupa Minton. untuk tugas-tugas Iya. di LMS-nya dibuka lagi. Ayo minton yo. Asli orang nih, Pak. Nah, yang mau minton, yang mau Gula istirahat asli juga. sing Tunggul Payung, Pak. Tunggul Payung kecamatan apa kono, Pak? Lele ya. Oh, Lele ya. Aduh ya. Apaan war sing pundi? Sing kertas maya. Ah, kertas maya. Ilok dolanan minton ta, Pak? Ya, senang sih.